Disebut duduk tasyahud awal. Ya. Apa itu duduk tasyahud awal? Ya. Disebut dengan duduk karena tidak langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga. Tetapi disebutkan duduk karena di sana ada doa yang akan dibaca dalam posisi duduknya tasyahud awal ini. Kemudian disebut dengan tasyahud awal, duduk tasyahud awal, karena nanti ada namanya tasyahud akhir. Ini sebelum salam. Ya, sebelum salam disebut tasyahud akhir. Ada tasyahud awal. Ini apa? Di rakaat yang kedua, duduk ya, tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal. Adapun tentang duduk tasyahud awal itu ada di rakaat atau di solat-solat yang jumlahnya itu 3 rakaat, seperti solat maghrib, seperti juga yang solat 4 rakaat, seperti solat asar, solat isya, dan juga solat zuhur. Ya. Jadi tasyahud awal ini, duduk tasyahud awal ini ada dalam solat-solat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat. 3 dan 4 rakaat. Ini ada tasyahud awal. Adapun yang jumlahnya 2 rakaat seperti solat subuh, ya sudah itu langsung namanya tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Kenapa? Karena setelah 2 rakaat salam. Ya, setelah 2 rakaat salam. Ya, berbeda ketika solat maghrib, berbeda ketika solat isya. Maka di sini ada tasyahud awal. Maka tasyahud awal ini, duduk tasyahud awal ini ada dalam solat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat itu tidak ada duduk tasyahud awal. Berarti langsung tasyahud akhir karena setelah itu salam. Ya, setelah itu apa? Salam. Mana dalilnya tentang tasyahud awal? Di dalam solat yang lebih dari 2 rakaat seperti solat maghrib ataupun solat yang 4 rakaat disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, an Rifa'ata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rifa'ah. Dari sahabat Rifa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi sholatika fakabbirillaha ta'ala." Apabila engkau berdiri solat, berdiri untuk solat, fakabbirillaha, pertama takbir, ini takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassaru 'alaika minal Qur'an. Kemudian membaca mulai tadi membaca apa? Doa iftitah, ta'awud baca, bismillah baca doa, baca surat Al-Fatihah, baca suratnya. Baca suratnya pun kata Rasul, ma tayassaru 'alaika minal Qur'an. Bacalah surat-surat atau ayat-ayat yang kalian mudah, yang bisa dibaca dengan apa? Mudah, hafal, yang gampang. Ya. Misalnya saya bisanya membaca surat Al-Falaq doang Ustaz, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Saya cuman bisanya membaca surat Al-Ikhlas 3 qul. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuman itu enggak apa-apa. Ya, karena Rasul mengatakan, tsumma qra' ma tayassaru 'alaika minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Ya. Seandainya belum bisa baca sama sekali juga enggak apa-apa. Ya. Baca apa yang bisa dibaca. Intinya tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan dalam melaksanakan sholat. Walaupun cuma 1 surat yang dihafal. Wa qala fihi, kemudian Rasul melanjutkan, fa idza jalasta fi wasatis sholati fatma'inna. Apabila engkau duduk di pertengahan sholat, apa makna duduk di pertengahan sholat? Duduk di pertengahan sholat maknanya adalah duduk tasyahud awal.
Duduk di pertengahan sholat adalah disebut dengan duduk tasyahud awal. Ya, di pertengahan sholat. Berarti apa? Seperti tadi sholat isya, sholat maghrib ada pertengahan. Nah, itulah yang disebut dengan duduk tasyahud. Kata Nabi, di pertengahan sholat tadi, fa idza jalasta fi wasatis sholati, apabila engkau duduk di pertengahan sholat, yaitu duduk tasyahud awal, fatma'inna, maka tumaknina, tenang, ya, tenang. Waftarish fakhidakal yusra, kemudian duduk dengan iftirash, duduk dengan cara iftirash. Ketika duduk tasyahud awal, posisi duduknya seperti duduknya itu iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Seperti duduk ketika duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash itu sama seperti duduk di antara dua sujud yang sudah pernah kita bahas. Kemudian tsumma tasyahhad, kemudian bacalah tasyahud. Nah, makanya disebut duduk di antara duduk tasyahud, ya. Kemudian bacalah tasyahud, ya. Bagaimana tentang bacaan tasyahud ini? Duduk tasyahud awal bacaannya ini nanti yang kita akan bahas, ya, sabar dulu. Ya, ini dipahami dulu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan pahami dulu. Posisi duduk tasyahud awal itu adalah dengan iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Sama seperti duduknya di antara dua sujud. Karena nanti ketika kita bahas duduk tasyahud akhir, itu beda dengan duduk di tasyahud awal ini, beda. Sehingga ya kita cermati, kita pahami duduk, ya, tasyahud awal ini, ya, posisi duduknya iftirash. Iftirash itu sama, ya, dengan cara duduk di antara dua sujud. Silakan nanti bisa ya kembali dibuka duduk di antara dua sujud yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian membaca tasyahud, ya, tsumma tasyahud. Apa itu tsumma tasyahhad? Maka bacalah tasyahud. Apa ini nanti kita akan sampaikan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang hukum bahasan selanjutnya, hukum duduk tasyahud awal. Hukumnya apa? Setelah kita tahu apa itu duduk tasyahud awal, kemudian juga ya posisi duduknya, adapun hukum duduk tasyahud atau hukum tasyahud awal, ya, apa hukumnya? Disebutkan di sana, ya, ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat dari, ya, para ulama. Sebagian mereka mengatakan duduk tasyahud awal atau tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Yang kedua, sebagian mereka mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tetapi yang lebih kuat, Allahu a'lam, ya, yang lebih kuat, ya, sebagaimana di sana disebutkan juga, ya, dengan dalil bahwa hukum tasyahud awal adalah wajib. Ya, hukum apa? Tasyahud awal adalah wajib. Dari mana kita mengetahui? Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibni Buhainah. Sahabat Abdullah ibnu Buhainah. Beliau mengkisahkan tentang sholatnya Rasul, yang menunjukkan bahwa tasyahud awal itu adalah wajib, ya, adalah apa? Wajib. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim dhuhra. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat zuhur. Berarti kalau zuhur ada tasyahud awal enggak? Ada. Kata sahabat Abdullah ibnu Buhainah, Rasul pernah mengimami kami sholat duhur, berarti 4 rakaat. Ya.
Faqama fi raq'atainil awwalayaini. Di rakaat yang kedua, yang mana Rasul harusnya itu duduk tasyahud awal, ya. Faqama, Rasul berdiri. Jadi di rakaat yang kedua harusnya ada duduk tasyahud. Tapi Rasul berdiri, enggak duduk tasyahud. Rasul berdiri, ya. Lam yajlis, Rasul tidak duduk tasyahud awal, langsung berdiri, ya. Faqama nasu ma'ahu, maka jamaah yang ketika itu menjadi makmum, yang menjadi imamnya Rasul, makmumnya para sahabat, mereka juga ikut bangkit. Rasul pada lupa. Ya, Rasul kan manusia biasa, ya, ada lupa, ya. Tetapi ada hikmahnya, nanti diajarkan kalau lupa tentang sujud sahwi, ya. Nah, Rasul manusia, bukan Tuhan, ya. Rasul manusia seperti yang lainnya, tetapi beliau adalah seorang nabi, ya. Kemudian bukan sebagai Tuhan. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketika para sahabat faqama nasu ma'ahu, maka para sahabat pun ikut berdiri, ya. Hatta idza qada sholata, sampai waktu sholat itu mau selesai, sudah hampir selesai. Wantadharan nasu taslimahu, kemudian para jamaah ini tinggal menunggu salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Tinggal nunggu Rasul salam, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kabbara wa huwa jalisun, ya. Fasajada sajadataini qabla an yusallima. Maka Rasul, ya, Rasul sebelum salam ternyata sujud 2 kali. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa, terlewat, ya. Maka Rasul pun sujud, ya, takbir. Rasul harusnya tinggal salam. Tetapi Rasul enggak langsung salam, tetapi Rasul sujud 2 kali. Allahu Akbar. Kemudian bangun, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, ini nanti adapun tentang sujud sahwi nanti ada kita bahas insyaallah taala. Yang penting kita pahami dulu, bahasan kita adalah duduk tasyahud awal. Nah, Rasul tadi harusnya duduk tasyahud awal, tetapi Rasul langsung berdiri. Sehingga di rakaat terakhir sebelum Rasul salam, maka Rasul sujud sahwi. Ini menunjukkan keterlewatan yang tertinggal dari duduk tasyahud awal ini adalah wajib. Kenapa? Kalau seandainya hukumnya tidak wajib, ya sudah, nggak masalah, nggak usah ada sujud sahwi. Kalau seandainya tidak wajib, sehingga Rasul sujud sahwi karena hukumnya wajib, ya, karena hukumnya wajib, ada yang terlewat. Nah, jadi tentang hukum tasyahud awal atau duduk tasyahud awal adalah hukumnya apa tadi? Wajib. Nah, kemudian disebutkan bagaimana kalau imam lupa, ya, imamnya lupa, atau kita sendirilah sholat sendiri lupa, ya, duduk tasyahud awal, ya. Tentunya ini di sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Maka kalau kita sholat atau kita menjadi makmum, kemudian lupa tasyahud awal, sebagaimana tadi Rasul mengajarkan, kalau sudah berdirinya sudah tegak, misalnya jenengan jadi makmum,
imamnya lupa tasyahud awal, langsung berdiri, enggak duduk tasyahud awal, langsung berdiri. Kalau sudah berdiri tegak, sudah dilanjutkan, ya, sudah tinggal dilanjutkan. Nanti sebelum salam sujud sahwi seperti Rasul tadi. Jadi jamaah enggak harus apa? Enggak ya apa dengan subhanallah, 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 turun. Enggak. Yang maksudnya bukan ngomong turun, enggak, maksudnya ya ngabarin kalau ya harusnya tasyahud awal dulu. Enggak, kalau sudah berdiri tegak. Lupa kemudian berdiri, maka diteruskan. Ya, bukan turun lagi, tidak. Ya, sudah berdiri tegak. Ya, tinggal nanti apa? Ya, tinggal nanti ketika sebelum salam ya sujud sahwi. Nah, ini nanti yang tadi disebutkan sebelum salam. Adapun kalau misalnya lupa duduk tasyahud awal tetapi ketika bangkit belum berdiri tegak, ya masih seprapat seginilah. Atau misalnya masih posisi mau bangkit berdiri tapi belum tegak, maka ketika diingatkan ya oleh makmum atau ketika kita sendiri yang sholat, maka kita turun, kita lakukan duduk tasyahud awal. Ya, berbeda ketika sudah berdiri tegak, maka dilanjut. Kalau belum berdiri tegak, ya lupa tasyahud awal tapi belum berdiri tegak, maka apa? Maka ya ini turun dan lakukan duduk tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal. Ya. Terus nanti juga disunahkan juga sujud sahwi setelah salam. Ya, disunahkan sujud sahwinya setelah salam. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang orang yang lupa tasyahud awal. Kalau ya sudah berdiri tegak, maka lanjutkan sholatnya, tinggal nanti ya disunahkan sujud sahwi. Ya, disunahkan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Adapun kalau lupanya sebelum berdiri tegak masih seperapat baru ingat, maka dia turun, lakukan tasyahud awal dan sujud sahwinya setelah salam. Ya, setelah apa? Salam dulu, kemudian sujud sahwi. Ini nanti ada bahasanya. Ya, intinya ya tadi ya, jadi bagi makmum juga harus tahu. Jadi sudah berdiri tegak, jangan tasbih terus, ya, tidak tasbih terus, ya, begitu. Nah, yang terakhir tentang tadi duduk tasyahud awal. Tadi kita sebutkan posisi duduk tasyahud awal adalah seperti duduk di antara 2 sujud. Dan ini disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id atau disebutkan Abu Humaid As-Sa'idi tentang menerangkan, mengabarkan sholatnya Nabi. Fa idza jalasa fi raq'ataini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara duduk tasyahud, jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Maka Rasul ya dengan apa? Dengan menegakkan kaki yang kanan ya dan menghamparkan yang menduduki kaki yang kiri, ya. Ya, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ulangi dulu sebentar. Ya, jadi apa tadi bahasan pertama? Rakaat yang kedua. Setelah bangkit rakaat yang kedua, maka bacaan dan gerakan dalam rakaat yang kedua itu sama dengan rakaat yang pertama. Dikecualikan apa tadi yang pertama, Bu? Ya, dikecualikan takbiratul ihram. Ini enggak diulang. Yang kedua, membaca doa iftitah. Ini juga tidak diulang, ya. Ini perbedaannya dengan rakaat pertama. Sama, tinggal yang 2 ini tidak. Yang ketiganya isti'adzah. Isti'adzah juga ya menurut pendapat yang
disebutkan di sana bahwa isti'adzah tidak diulang. Berarti rakaat yang kedua setelah berdiri tegak membaca bismillah dan langsung membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian adapun sampai sujud ruku atau ruku i'tidal sujud itu sama dengan bahasan yang kemarin sama. Ya, rakaat yang kedua itu sama dengan rakaat yang pertama, cuman 3 tadi perbedaannya. Baru perbedaannya di rakaat yang kedua ini ada tasyahud awal. Hukum tasyahud awal tadi adalah wajib. Kemudian juga ya tasyahud awal ada di rakaat yang ketiga, rakaat yang 4. Mananya di sholat yang rakaatnya 3 dan rakaatnya 4 seperti sholat maghrib, sholat isya dan yang lainnya. Dan yang terakhir ya bahwa apa? Ya, duduk tasyahud awal posisinya seperti duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala ya, di pertemuan yang akan datang kita akan bahas doa-doa di dalam tasyahud awal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.